Allah Upacara. Para tamu terhormat, aku ikut Raja Naga di Empat Lautan, dan akhirnya mendapat kehormatan untuk menyaksikan beliau memasuki aula pernikahan. Yang lebih istimewa lagi adalah, menghadiri perjamuan pernikahan hari ini, ada lebih dari satu pengantin wanita. Dua pengantin wanita bersaing untuk menikahi Raja Naga. Perlakuan macam apa ini? Apakah menurut Anda Zhu Yanran yang akan dipilih? Atau Putri Qian Qin yang lebih unggul? Yanran kami diakui secara pribadi oleh Raja Naga. Sedangkan putri itu, dia menyerahkan diri pun tak berguna. Tunggu saja Raja Naga, untuk mengusirmu keluar. Tidak ada mempelai pria di sini, namun kau berani muncul. Kau mau jati janda Yi Chen selamanya. Ye Chen pasti akan datang. Mangrul of Mangrul. Kenapa kau tidak menikahiku saja lebih awal? Kau bersikeras percaya pada si bodoh itu. Sekarang lihatlah. Seluruh Feng Cheng menertawakanmu. Merangkaklah ke kakiku. Aku mungkin pertimbangkan menikahimu. Bagaimana kalau begitu? Silakan sambut Raja Naga. Raja Naga. Kau ini. Mengru aku di sini. Mengapa harus Ye Chen? Ye Chen, apa kau benar-benar Raja Naga? Bocah ini berani menerobos perjamuan pernikahan Raja Naga. Aku khawatir dia sembunyikan kekuatan asli. Terlebih lagi Raja Naga yang asli belum muncul. Mungkinkah dia benar-benar? Yi Chen, aku mengampuni nyawamu sebelumnya. Kau berani uji keberuntunganmu. Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil menyelinap ke perjamuan pernikahanku hari ini. Kau harus mati hari ini. Tuan Gewapran, perintah eksekusi keluarga Zhu belum dicabut. Cepat bunuh Ye Chen. Kau makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing. Apa kau pikir kau pantas memerintahku? Tuan Dewa Perang, Anda pasti salah. Yi Chen ini benar-benar tidak mungkin Raja Naga. Jika kau berani melontarkan omong kosong lagi, hati-hati aku akan merobek mulutmu. Yi Chen, kau menyebabkan keributan besar. Hanya untuk melampiaskan frustrasimu, keterampilan verbalmu mengesankan. Apakah kau punya modal, konsekuensi dari masalah ini? Qian Qin, pergi sekarang. Aku pertimbangkan masa kita sebagai teman sekelas, dan tidak mempermasalahkan ini. Kalau tidak jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Kau merusak pernikahan antara Raja Naga dan aku. Aku tidak akan pernah tenang sampai kau mati. You are. Pelayanmu ada di sini. Panggil Kaisar Penguasa Negara. Aku ingin berbicara dengan Raja Naga secara pribadi. Suruh dia datang, dan singkirkan penipu ini. Suara apa itu? Itu jet pribadi Raja Naga. Raja Naga datang menjemputku. Yi Chen, yang palsu telah bertemu yang asli. Kau tamat. Di hari yang penuh sukacita seperti ini, ada begitu banyak badut yang membuat masalah. Bang Ro, mari kita pergi. Masih mencoba pergi? Tidak mungkin. Pengawal, patahkan kakinya untukku. Aku ingin dia meminta maaf kepada Raja Naga secara langsung. Sangat tampan itu Raja Naga. Suamiku kau datang untuk menikahiku. Menjauh. Dengan hormat mengundang Raja Naga pulang. Siapa orang yang turun dari jet pribadi itu? Memanggil Ye Chen Raja Naga. Pertunjukan yang begitu mega. Mungkinkah dia benar-benar Raja Naga? Ayo pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Zhu menipu dunia curi ketenaran. Mengklaim Raja Naga akan berpihak pada mereka. Itu benar-benar konyol. Semua kolaborasi bisnis kita dibatalkan. Tunggu saja surat-surat dari pengacara. Semuanya jangan pergi. Bajingan Ye Chen ini. Hancurkan keluarga Zhu kami begini. Halo ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah janji aku menikah Raja Naga. Mengapa orang yang datang hari ini ternyata adalah seorang penipu? Dasar gadis bodoh. Negara serigala menginvasi perbatasan. Semua elit nasional telah dikerahkan ke garis depan. Aku tidak punya waktu untukmu. Ayah, jati begitu. Raja Naga pasti pergi untuk menjaga perbatasan. Tidak heran Raja Naga tidak datang menikahiku.
Aku bersedia menunggu. Hari Raja Naga kembali dalam kemenangan. Akan menjadi hari kita menikah. Kalau begitu kau tunggu saja. Aku akan mencarinya sekarang juga. Kediaman Ye Chen. Mengrou, selamat datang di rumah. Ye Chen, aku tidak sedang bermimpi kan? Bagaimana jika ini mimpi? Kekayaan, kemuliaan, kekuasaan. Selama kau menginginkannya, aku bisa membuat semua impianmu menjadi kenyataan. Ye Chen, pernikahan itu sudah memenuhi semua fantasiku. Ini hanyalah permulaan. Menikahlah denganku. Kau akan menjadi yang paling bahagia wanita di dunia. Terima kasih Ye Chen. Tapi kehidupan seperti ini, aku masih belum terbiasa. Aku tidak menginginkan apapun. Memilikimu sudah cukup. Ye Chen, bisakah kau bantu aku menarik gaunku? Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Siapa itu? Negara serigala menginvasi perbatasan. Penguasa keluarkan 12 dekret berturut. Meminta Raja Naga untuk muncul. Meminta Raja Naga untuk muncul. Untuk menjaga gunung dan sungai. Lei Qianjui. Kau tak biarkan aku tenang ya? Negara serigala sangat kuat. Hanya dengan mengeluarkan pilar nasional sepertimu, kita bisa melawan mereka. Hanya negara serigala. Mengapa aku harus turun tangan secara pribadi? Ambil token ini, dan negara serigala pasti akan mundur 100 li. Bawahan ini menerima perintah. Villa ini terlalu luas. Aku tidak terbiasa tinggal di sini. Bagaimana kalau kita tetap menyewa satu set? Perumahan biasa saja. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu gedung ini, Yang ini, bukankah ini Raja Naga yang agung? Shen Qiurui mana kedua dari keluarga Shen. Qiurui. Shen Mengro. Ku dengar ayah mengusirmu dari rumah. Ini adik perempuanku, Shen Qiurui. Dan ini, kau adalah sampah yang meniru Raja Naga itu. Kau masih berani keluar. Seluruh kota menertawakanmu. Kami hanya datang ke Direktur Liu untuk menyewa apartemen. Kau tidak perlu bersikap agresif begitu kan? Sungguh lelucon. Tempat kecil kumuh dengan sewa bulanan 3.000. Dan kau masih berani mengganggu Direktur Liu. Kalian benar-benar konyol. Kau, bagaimana denganku? Selain itu, di sini tempat kami. Tidak menerima tikus jalanan. Kami tidak menyewakan sarang tikus di sini. Nyah, Hentikan. Minta maaflah pada kakakmu. bagaimana jika aku tidak mau? Minta maaf. Ini adalah peringatan terakhirku padamu. Direktur Liu, lihat mereka. Direktur Liu. Mereka tidak punya uang namun mengancamku. Cepat usir mereka. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah akta kepemilikan Anda. Jumlahnya 100 miliar. Silakan lihat. Direktur Liu, ini kontrak untuk istana Feng Qitan ini. Aku yang menanganinya secara pribadi. Raja Naga yang asli. Bagaimana mungkin itu dia? Dasar bodoh buta. Kau dipecat. Cepat kemasi barang-barangmu dan inyam. Direktur Liu, tidak ini. Apa maksudnya ini? Rumah ini. Kau sendiri mendapat 5 juta hanya dari komisi. Tuan Ye Cheng adalah pohon uang perusahaan kita. Apakah kau ingin membuat marah klien terbesar perusahaan kita? Tidak, Direktur Liu. Mereka. Diam. Tuan Ye. Komisi 5 juta itu, saya akan memotongnya dari gajinya dan mengembalikannya sepenuhnya kepada Anda. Direktur Liu, 5 juta itu. Aku harus bekerja gratis selama 80 tahun. Selama kita bisa mendapatkan maaf Tuan Ye. Bahkan jika kau didenda lebih banyak, kau pantas mendapatkannya. 5 juta itu. Aku tidak menginginkannya. Sumbangkan saja ke sekolah dasar amal. Juga. Rumah ini. Mengru tidak menyukainya. Kau ambil dan tinggallah di sana. Ini, Yi Chen, properti senilai 100 miliar ini, kau buang begitu saja. Kau berlebihan akting kan? Bagaimana aku urus propertiku?
Perlu kau beritahu apa harus kulakukan? Direktur Liu, tolong terima saja. Nyonya Yi, kami pasti akan mengurus rumah Anda dengan cermat. Dan Anda dipersilakan untuk kembali dan tinggal kapan saja. Silakan ikuti saya ke area VIP untuk duduk. Saya masih perlu memproses urusan bisnis yang tersisa untuk Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Namun selanjutnya, aku ingin dia melayaniku. Yi-chan, kau mempermalukanku. Kyurui, kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Kami hanya ingin menyewa rumah. Hentikan sandiwara ini. Aku akan memeriksa catatan pembelian sekarang juga. Pasti ada yang bermain curang di sini. Rumahku belum disewakan. Tuan Ye akan menyewa rumah. Mengapa kau tidak cepat mengikutinya untuk melayaninya? Jika Tuan Ye tidak puas, aku masukkan kau daftar hitam industri. Ye. Tuan. Mengapa kau tidak menandatangani kontrak lain? Bukankah kau baru saja merobek satu? Kenapa kau tak satukan itu untukku? Jadi kau hanya akan menggertakku seperti ini? Kakak, apakah kau hanya akan berdiri di sana dan menonton? Ya, Chen. Mungkin kita lupakan saja. Jika kau ingin berdiri sendiri saat menghadapi penghinaan orang lain, kau tidak boleh berhati lembut. Memihak orang luar. Dan Anda masih ingin saya melayani Anda. The Mimpi film was saja. translated Aku menasihatimu. and narrated by Pertimbangkan M-Media. konsekuensi dengan jelas. Peraturan perusahaan menyatakan, menyewa pun perlu cek dana. Saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil menipu Direktur Liu. Tetapi bagaimanapun juga, jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda punya uang, saya tidak akan melayani Anda. Baiklah. Ambil. Periksa sesukamu. Yi-chan. Orang sering berkata, emas sejati tidak takut api. Saya mengerti, akor rubah barang palsu Anda akhirnya terungkap. Kyurue, omong kosong apa yang kau bicarakan? Direktur Liu, aku urus banyak orang kaya tak terhitung, dan saya tahu bank-bank ini luar dalam. Lihat, apa yang tertulis di kartu ini. Bank Kisha. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Ini hanyalah kartu palsu. Itu hanya bisa berarti kau belum melihat kekayaan sejati. Anda tak mau akui meski kubongkar. Bank Kisha sungguh. Mengapa Anda tidak sekalian saja membuka Bank Tiandi dan mencetak uang neraka untuk diri sendiri? Apakah Anda kekurangan uang neraka? Bagaimana kalau begini? Mengapa aku tidak mengirimmu ke bawah? Lalu aku akan membakar sedikit lagi untukmu. Baiklah, mari kita pergi memverifikasi dana sekarang. Aku ingin lihat kau terbongkar sendiri. Silakan, Tuan Muda Ye. Cih, Anda benar-benar tidak berkedip atau melewatkan satu ketukan pun. Kulit tebal ini lebih tebal dari tembok kota. Coba saya lihat. Satuan puluhan ratusan ribuan. 2 triliun. Mesinnya rusak. Tunggu. Itu karena kartu Anda memiliki virus. Tuan Yi-chen, Anda sudah datang ke Fengcheng. Kau dari Direktur Yue. Bank Fengcheng. Bank kami baru saja mendeteksi ribuan miliar dalam aliran transaksi. Hasil cetakannya saja lebih dari 30 halaman. Jadi ternyata, akun Bank Kisha telah masuk di Fengcheng. Xiao Yue, Ya, kunjunganku hari ini awalnya tidak bermaksud mengganggu Anda. Tuan Ye, Anda danai garis depan lawan negara serigala. Terimalah hormat saya atas pengabdian patriotik seperti itu. Cepat bangun. Ribuan miliar dalam aliran transaksi. Kartu ini tidak palsu. Direktur Yue. Mungkinkah Bank Kisha ini tidak dibuat-buat? Bank Kisha adalah induk dari 10 bank besar. Krisis keuangan andalkan dia selamatkan pasar. Berani bilang itu dibuat-buat. Tanyakan dulu, apakah Raja Naga setuju? Bank ini mungkinkah didirikan oleh Raja Naga? Rumor mengatakan demikian, tetapi keberadaan Raja Naga misterius. Berapa orang lihat itu seumur hidup?
Tuan Ye. Anda adalah tamu terhormat di Fengchen kami. Silakan lewat sini. Ye Chen, apa kau benar-benar punya uang sebanyak ini? Hal-hal yang telah terjadi padaku selama bertahun-tahun ini, masih banyak yang tidak kau ketahui. Aku akan memberitahumu perlahan nanti. Baiklah. Tampaknya Yi Chen ini memiliki koneksi dengan Raja Naga. Pantas saja dia berani membuat keributan besar tadi malam. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Menro memonopoli ini. Memonopoli keuntungannya. Kakak, lihatlah dirimu. Anda menikahi orang yang begitu cakap, dan bahkan tidak memberitahu keluarga. Ayah tidak percaya padaku, dan kau menargetkanku di mana-mana. Bahkan jika aku memberitahumu, siapa yang akan percaya? Kakak sayang. Itu adalah kelalaian saya sebelumnya. Di antara kita, para saudari, jangan membahas hal-hal itu lagi. Itu semua adalah hal di masa lalu. Ayo pergi. Tunggu sebentar Tuan Yi. Masih ada dokumen. Harus tanda tangan itu dengan saya. Pergi. Di mana kontraknya? Tuan Yi. Di mana kontraknya? Saya belum selesai menyiapkannya. Bagaimana kalau Anda tanda tangan ini dulu? Atau ini? Mengru punya saudari sepertimu. Justru karena saya berbeda dari kakak saya. Sehingga itu baru dan menarik. Enyahlah dari pandanganku. Aku tidak tahan dengan hal-hal kotor. Yi Chen, saya harus memiliki Anda. Bagaimana kalau kita kembali dan melihat rumah baru kita? Baiklah, kita juga bisa memikirkan cara mendekorasi kamar. Menro cepat kembali ke perusahaan. Ibu, bukankah kau sudah mengusirku dari rumah? Ibu memohon padamu kali ini saja. Kalau begitu mari kita pergi melihatnya. Bagaimanapun mereka adalah keluargamu. Semua orang yang hadir di sini Shenwan, adalah pemegang saham perusahaan Shen. Kalau begitu aku akan berbicara terus terang dan terbuka. Baru-baru ini perusahaan telah merugi lebih dari 10 juta. Semuanya, tolong cari cara untuk menutupi kerugian ini. Lebih dari 10 juta. Anda menghabiskan uang ini terlalu sembrono. Tutup mulutmu. Sang Xiyuan dari TNG gagal membayar pinjamannya. Dan rantai pasokan kita terputus. Itulah mengapa kita menderita kerugian sebesar ini. Sang Xiyuan ini. Bukankah dia mitra yang kau temukan saat itu? Tuan Muda Gu, hubungan antara kedua keluarga kita cukup dalam. Kau harus memikirkan solusi. Keluarga Shenmu punya Yi Chen, jaga benteng. kakek. Selama kau mengucapkan kata itu, aku bisa membantu keluarga Shen mengatasi kesulitan ini. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apa kau benar-benar berpikir aku mengandalkanmu? Kakek aku percaya pada Ye Chen. Dia pasti akan bisa menyelesaikan masalah ini. Tuan tua, jangan lupa. Sebelumnya Ye Chen menyamar sebagai Raja Naga dan sudah menipu keluarga Shen sekali. Jika dia melakukan trik lagi kali ini, apakah keluarga Shenmu akan bertahan? Lalu Tuan Muda Gu, apa maksudmu? Yi Chen, mari kita bertarung. Kali ini, kalau kau tak bisa atasi rugi finansial keluarga Shen, maka keluarlah dari keluarga Shen. Aku akan menikahi Mangro. Bagaimana kalau begitu? Mengru adalah istriku. Dia bukan alat untuk taruhan atau transaksi. Omong kosong. Mengru adalah milik keluarga Shen kami. Hanya aku yang memutuskan siapa yang akan dinikahinya. Kakek, apa kau benar-benar hanya melihatku sebagai alat untuk bertukar keuntungan? Kau harus tahu tempatmu. Shen Mengru. Kamu adalah anggota keluarga Shen. Jika kamu tidak menikahi Tuan Muda Gu, kamu akan mengecewakan leluhurmu. Jika kau mengatakan hal-hal seperti itu lagi, keluarga Shen akan lenyap. Yi Chen, kenapa kau bertingkah begitu sombong? Putri beri pernyataan sebelum ke perbatasan. Lain kali dia melihatmu, dia akan mengambil nyawamu. Ye Chen, kamu tidak akan bisa berubah lebih lama lagi.
Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Meng Ru menjadi janda? Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus menyerahkannya kepada Tuan Muda Gu. Tepat sekali, tepat sekali. Tuan Muda Gu adalah menantu sejati keluarga Shen kami. Tuan Muda Gu, saya dengar status Anda meningkat pesat baru-baru ini. Baru-baru ini, keluarga Gu kami telah menjalin koneksi dengan Direktur Yo dari Bank Fengchen. Direktur Ye Dewa Kekayaan Fengchen. Tuan Muda Gu, keluarga Gumu telah mendapatkan pengaruh. Sebentar lagi kamu akan menjadi kekuatan nomor 1 di Fengchen. Bagus sekali. The film was Jika keluarga translated Shenmu bijaksana, and narrated maka aku by akan M memberimu Media. kesempatan untuk menjilat. Begini. Direktur Yue memberitahuku rahasia internal. Jika kau membeli pengembangan properti di selatan kota sekarang, nilainya setidaknya bisa berlipat 3 dalam jangka pendek. Selama kau menikahkan Meng Rou denganku, maka aku akan memberimu kuota investasi. Kakek, pengembalian 3 kali lipat. Risiko investasinya pasti sangat besar. Apa yang kamu tahu? Tuan Muda Gu, dengan status terhormat seperti itu mungkinkah dia menipuku? Aku akan menginvestasikan 10 juta. Ini bisa menutupi kerugian perusahaan. Buat keluarga Shen kita untung besar. Saya akan menginvestasikan 20 juta. Tuan Muda Gu, Anda benar-benar punya koneksi di mana-mana. Kita akan jadi kaya. Kau sebaiknya tetap memegang erat uangmu. Jika uang ini diinvestasikan, kau pasti akan menyesalinya. Yi Shen, kenapa kau menggonggong? Jika kau tidak punya uang katakan saja. Kita semua tahu kau miskin. Kau, Begini-begini. Kau. Jilat sepatu milikku ini sampai bersih. Aku pertimbangkan investasi 10 juta untukmu. aku akan memberimu 50 juta. Dapatkan anggota tubuh palsu cocok. Kamu yang bermarga Ye, apakah kamu gila? Aku belum selesai denganmu, Yi Chen. Kakek, aku adalah putri keluarga Shen. Aku yang harus menangani masalah ini. Bukankah Xiang Xiyuan gagal bayar tagihan keluarga kita? Aku akan pergi dan menuntutnya kembali. San Xiyuan berada di dalam Tianji. Dia lebih tinggi dari Tuan Muda Gu. Wan Yan melewati tangannya. Hanya masuk tidak pernah keluar. Bisakah kamu benar-benar mendapatkannya kembali? Meng Rou mendapat dukunganku. Kau tidak perlu repot-repot mengkhawatirkannya. Aku hanya punya satu syarat. Setelah aku mendapatkan kembali pembayaran barang itu, kau tidak boleh lagi mencampuri urusan pernikahanku. Gadis Sialam. Ya Chen, ayo pergi. Biarkan mereka pergi. Biarkan dia menyaksikan metode Tianji. Dia akan kembali berlutut dan memohon padaku. Ribut besar padahal cukup telepon. Ya Chen, aku ingin merundingkan masalah ini sendiri. Karena hanya dengan terus berkembang, aku bisa layak untukmu. Dengan aku di sini, kau tidak perlu menangani semuanya sendiri seperti ini. Aku tahu. Tapi hanya setelah mengalami angin, aku bisa menjadi pelabuhanmu. Baiklah. Jika kau punya masalah, tanyakan padaku kapan saja. Ayo pergi. Minum-minum. Rasanya sangat enak. Xiang Xiyuan, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tak mau ambil kembali pinjaman keluarga Shen. 1 gelas 1 juta. Minum. Obatnya mulai bereaksi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Kau jalang bau, bersikaplah yang baik. Ayo kenakan pakaian dalam ini. Menarilah untuk semua orang. Jika kamu tidak menari dengan baik, jangan repot-repot keluar. Shen Meng Rou. Jika kamu bisa mengenakan ini dan menari sedikit, uang pinjaman itu, saya akan mengembalikan jumlah penuh. Jika kamu bisa bermain sedikit lebih kasar, aku akan memberimu 2 kali lipat. The film was translated Mesum, and lepaskan aku. narrated by M Media. Kau menolak kebaikan, bukan? Paksa buka kakinya untukku. Tolong. Jalang bau. Bersikaplah yang baik untukku. Jangan mendekat. Aku hanya mau ambil kembali pinjaman keluarga Shen. Kau memaksaku seperti ini.
Ye Chen tidak akan membiarkanmu lolos. Siapa Yi Chen? Menantu yang tinggal serumah keluarga Shen. Dia meniru Raja Naga 2 hari lalu, dan hampir dibunuh oleh keluarga Zhou. Jika kamu ingin berbohong setidaknya buatlah kedengarannya mengancam. Bilang suamimu semacam. Orang Raja Naga pun tak apa. Jika kau mendekat aku akan bunuh diri di sini. Bahkan jika kamu mati hari ini, selagi kamu masih hangat, aku masih bisa menggunakanmu. Bergerak. Kau binatang. Ye Chen, Bang Ro. Bang Ro. Kau aman sekarang. Ye Chen. Apakah aku bermimpi? Kau benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Bang Ro. Kau masih punya waktu untuk bunuh diri sekarang. Bukankah Yi Chen ini Raja Naga? Mengapa Anda juga ingin mencicipi gadis kecil ini? Tunggu sampai saudara saya selesai mencicipi. Buat dia meminum obat ini dalam waktu 3 menit. Lemparkan dia ke atas tempat tidur untukku. Dalam 1 menit. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Pergi. Tuan Ye, selamatkan hidupku. Tuan Ye. Dokumen pinjaman keluarga Shen. Semuanya ada di sini. Besok ku balas 10-100 kali lipat. Kalian semua pergi minum obat itu. Tidak akan meminumnya. Minum, minum, minum. Pakaikan ini padanya. Apakah kamu gila? Tidak akan memakainya. Seorang cendekiawan bisa dibunuh, tetapi tidak dihinakan. Bunuh saja aku. Tuan Ye, saya akan segera memakaikannya padanya. Laksanakan perintahku. Ini untuk kalian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kau yang bermarga Yi, kau benar-benar keterlaluan. Kalian melakukan perbuatan bejat. Jangan salahkan aku perlakukan kalian seperti ternak. Kakak, apa kau baik-baik saja? Aku sudah memeriksa. Tidak ada luka serius. Dia akan baik-baik saja setelah bangun. Bagaimana denganmu? Hukuman untuk mereka terlalu ringan. Itu tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hatiku. Yi Chen, kita belum menyelesaikan urusan kita, bukan? Baguslah kalian datang. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Kau bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Jika sehelai rambut pun di kepalanya terluka, kutuntut penuh pertanggungjawabanmu. Saya tidak menyangka ini. Kau bocah. Kau benar-benar berhasil melewati Shang Shi Yuan. Kau tidak menjual istrimu hanya untuk menyelamatkan nyawamu, kan? Serang. Kau bocah, kau pikir kau hebat. Kupanggil 100 orang cukup untukmu bertarung. Aku orang besar di Fengchen. Tunggu saja aku. Tuan muda, para saudara tidak bergerak. Sekelompok orang tak berguna. Gagal di saat kritis. Tidak siapa kau. Musuh luar telah disingkirkan. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon maafkan saya, Raja Naga. Lei Qianjui, bukankah seharusnya kau menjaga perbatasan? Mengapa kau kembali ke Fengchen? Begitu cincin Raja Naga muncul, situasi pertempuran telah diputuskan. Ambil cincin itu. Aku sudah memutuskan untuk pensiun. Ada waktu ku bawa Menguru mengunjungimu. Sebagai saudara. Tapi. Cincin Raja Naga Yi Chen. Kau sudah terbongkar, bukan? Sekarang Raja Naga sendiri ada tepat di depanmu. Mengapa kau tidak segera menyerah? Naga hitam pemimpin The film was Tianji translated sudah dalam and perjalanan ke narrated sini. by M. Yi Chen, Media. kau tidak akan bisa pergi. Naga hitam. Tianji menyimpan kekejian dan korupsi. Hingga menghasilkan makhluk buas yang menindas pria dan wanita. Aku pasti perlu menyelesaikan masalah dengannya. Kau menghadapi kematian, namun masih menolak untuk bertobat. Tuan Raja Naga, Yi Chen menggunakan nama Anda yang terhormat setiap hari untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Pertama, patahkan salah satu lengannya. Biarkan dia menyaksikan keahlian Asura Raja Naga. Jika kau berani tidak menghormati Tuan Ye lagi, awasi nyawa seluruh keluargamu.
Naga hitam gagal dalam tugas mendisiplinkan. Kejahatan ini tak termaafkan. Saya mohon Anda mengizinkan saya mati. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, bicaralah. Tuan Ye, bawahanmu selidiki tuntas tragedi keluarga Ye. Katakan itu lagi. Bawahanmu konfirmasi pembantaian keluarga Ye tahun itu. Pelaku sebenarnya adalah orang lain. Aku bertarung di medan perang selama 10 tahun. Kembali keluarga hancur musnah. Tianji yang kecil. Bahkan jika mereka berkolusi dengan 7 negara, mereka tidak akan memiliki kekuatan semacam ini. Aku tahu ada kebenaran tersembunyi lain di balik ini. Itu salah. Tuan Tua Ye yang terlibat dalam skandal, dengan kejam membunuh seluruh keluarganya, dan kemudian bunuh diri dengan racun. Tuan Naga Hitam, mohon jangan tertipu oleh ini, pengemis bau. Lumpuhkan 10 tahun kultivasimu. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan makhluk buas itu. Apakah informasimu akurat? Bawahan Anda menjaminnya dengan nyawa saya. Itu benar-benar nyata. Kakak Yun, pemimpin perhimpunan Deng Yun, pernah menjadi pemegang saham grup Y. Sepertinya dia tahu sesuatu tentang masalah ini. Bagus, aku akan pergi mencarinya sendiri. Bawahan Anda tidak layak menerima cincin Raja Naga. Mohon kepala balai mengambilnya kembali. Baiklah. Kakek ini adalah utang Xiang Xiyuan kepada keluarga kita untuk barang-barang itu. Aku mendapatkan kembali setiap sennya. Makhluk tak tahu malu. Bodoh kau sajikan anggur ke Sang Xiyuan. Dan suamimu yang bau itu masih ingin. Kakek demi mendapatkan uang ini kembali. Aku hampir minum sampai pingsan. Namun kau masih memfitnahku seperti ini. Tuan tua ini bukan fitnah. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Tianji. Kamu harus segera menceraikan Ye Chen. Aku akan menyikatmu dan menyeretmu ke atas ranjang Tuan Muda Gu. Kakak kau, Pembayaran sanksi Yue dipulihkan. Kau harus membebaskan Mengrou sekarang. Mengapa kau masih menjilat si Gu ini? Pengemis bau. Kamu berani bertanya? Apa maksudmu? Ku bantu pulihkan pembayaran barang keluarga Shen. Dan ini sikapmu. Jika Tuan Muda Gu tidak angkat bicara dan meminta bos perkumpulan naga ganas memerintahkan San Xiyuan untuk melepaskan pembayaran, Menru mungkin telah menderita kesulitan yang tak terhitung. kakek apa yang kau katakan? Ye Chen panggil naga hitam, selesaikan situasi. Itu tidak ada hubungannya dengan si Gu itu. Cucu perempuanku yang baik. Mantra macam apa yang dia gunakan untuk memikatmu? Tuan Muda Gu sangat mencintaimu. Mengerahkan upaya dan energi untuk menyelamatkanmu. Tidak masalah jika kamu tidak berterima kasih padanya. Tetapi kamu bahkan membela pengemis bau itu. Kakek Ye Chen menyelamatkanku, itulah kebenarannya. Mangrol, kau masih percaya omong kosongnya? Naga hitam hanyalah aktor yang dia sewa. Dia hanyalah sampan. Hanya aku tuan muda ini yang bisa memberimu kebahagiaan sejati. Gu Sisuan, kau punya nyali besar. Siapa yang bisa seberani dirimu? Kau berani menyamar sebagai Raja Naga. Hanya saja Raja Naga. Terlalu malas untuk peduli pada sampah seperti semut sepertimu. Tapi kau menyamar sebagai diriku dan mengambil kreditku. Itu sudah keterlaluan. Gu Sisuan, kenapa? Kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kakek Ye Chen, bantu pulihkan pembayaran. Aku bisa bersumpah demi langit. Kamu anak durhaka. Apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Gu Sisuan, cepat jelaskan pada kakek. Ye Chen, kamu pembohong. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Bicaralah yang benar. Siapa sebenarnya yang memulihkannya? Itu kau baiklah. Jangan pukul aku. Aku takut. Ye Chen yang tercela. Kamu berani mengancam siswan? Ye Chen yang tercela. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Tidak apa-apa, kau miskin. Kau tak mau martabat manusia dasar. Katakan apapun yang kau mau. Sekarang kamu tidak bisa berkata-kata ya. Aku menasihatimu. Berhenti merencanakan sesuatu pada Mingrou. Mangrol, aku membantumu dengan bantuan sebesar ini. Bukankah aku harus diberi imbalan? Tuan Muda Gu, aku akan mengatur agar kalian berdua makan malam-malam ini. Bagaimana menurutmu? Juga bantu aku memesan kamar hotel. Malam ini, aku masih punya banyak hal yang perlu kukatakan The pada film was Mangrol. translated Bagus itu, and sudah pasti. narrated by M Media. Mingrou, apakah kamu dengar itu? Malam ini kamu harus melayani Tuan Muda Gu. Dengan baik, mengerti? Kakek, apakah kakek mengatakan? Aku benar-benar hanya alat kakek untuk mendapatkan keuntungan. Kakek tidak pernah sekalipun peduli dengan perasaanku. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kakek. Aku sedang memikirkan kebahagiaanmu. Tuan Muda Gu, gadis ini memiliki sifat keras kepala dan sulit diatur. Setelah dia menikahimu, harap kau disiplinkan dia hati-hati. Ye Chen, bagaimana? Silakan menjilatku dengan benar. Malam ini di hotel. Aku akan memberimu tempat duduk di barisan depan, agar kau bisa menonton.
Bagaimana aku bermain dengan istrimu? Sepertinya, pelajaran terakhir tidak cukup. Apa yang kau lakukan? Ginjalmu hancur. Mulai hari ini dan seterusnya jadilah kasih. Aku tidak dibesarkan untuk menjadi penakut. Aku peringatkan, jika kau berani menyentuhku, keluargaku kami pasti akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Tuan Muda Gu, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membuat si bodoh buta ini meminta maaf kepadamu segera. Gadis sialam, apakah kamu ingin mati? Kenapa tak suruh dia berlutut sekarang? Karena pembayaran telah diselesaikan. Mengro, ayo kita pergi. Sam Mengro, jika kamu punya nyali jangan pernah kembali. Beraninya kamu ini adalah pemberontakan. Dengan ini aku mengumumkan, Sam Mengro dikeluarkan dari keluarga Sen. Dia perlakukan aku alat cari untung. Keluarga seperti ini, aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun lagi. Lalu bagaimana dengan grup Shen? Itu adalah sesuatu yang kau perjuangkan. Butuh 5 tahun untuk membangunnya. Tidak masalah bahkan jika aku tidak lagi mendapat dukungan keluarga. Aku pasti bisa membangun kembali keluarga Shen yang lain. Mari kita mulai lagi bersama. Kakak Qichen, apakah kakakku ada di rumah? Dia pergi untuk mengurus masalah perusahaan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa aku tidak boleh datang? Kakak Qichen, mengapa kau tidak membiarkan mereka tahu bahwa kaulah yang menyelamatkan kakak Mengro? Orang-orang keluarga Shen terlalu berisik. Aku tidak ingin terlibat dengan mereka. Bukankah aku bagian dari keluarga Shen? Kaulah yang paling berisik. Kakak Qichen, kau hanya tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku tidak ingin Mengro terlibat oleh anggota keluarga seperti ini. Lebih baik jika dia menyadari wajah asli orang-orang ini lebih cepat daripada nanti. Kakak Qichen, kau terlalu baik pada kakak Mengro. Kau benar-benar terlalu tampan. Ada hal lain. Jika tidak pulanglah lebih awal. Benar saudara Yichen, bisakah kau menemaniku? Ke reuni kelas. Apa kau pikir aku sangat menganggur? Kumohon temani aku. Jika kau tidak menemaniku, aku akan memberitahu kakak Mengro bahwa kau menyerangku. Baiklah, ayo pergi. Bagus, ayo pergi. Cepatlah. Klub Huang Gui. Ayo mari kita minum. Baiklah. Luhai di teman sekelas Shen Qiurui. Teruslah bermain untuk saat ini. Saya akan ke toilet. Anak brengsek siapa ini? Qiurui, kau akhirnya tiba. Ayo semua orang menunggumu. Aku tidak akan menemani kalian hari ini. Aku harus menemani kakak Qichen-ku. Siapa ini? Apakah kau mempekerjakannya? Lihat betapa rendahan pakaianmu. Kau berjalan tanpa lihat tujuan. Cepat minta maaf kepada tuan muda ini. Kau menabrakku, dan kau ingin aku meminta maaf padamu. Memangnya kenapa? Kau bajingan. Dan kau berani menjawab tuan muda ini. Luo Haiji, jaga mulutmu dan tunjukkan rasa hormat. Ini adalah kakak iparku. Kakak ipar. Aku ingat sekarang. Pria Shen Mengro. Aku bertanya-tanya siapa dia. Ayo. Semua orang cepat datang dan lihat. Sampah yang satu ini. Yang pernah menyamar sebagai Raja Naga. Dan menjadi pengemis bahan tertawaan. Seluruh Fengcheng. The film Menyamar was sebagai Raja Naga. translated and narrated by M Media. Mengapa kau masih tidak yakin? Biar ku beritahu. Ini adalah klub Huang Gui. Wilayah yang dilindungi oleh kakak Yunku. Bahkan jika Raja Naga yang asli datang, dia harus meringkuk. Apakah kakak Yun ini lebih kuat dari kakak iparku? Kau bercanda. Dia adalah ratu dunia bawah tanah di Fengcheng kita. Aku ingin bertemu. Kakak Yun yang kau bicarakan ini. Sampah sepertimu. Berlutut di hadapan kakak Yunku. Bahkan tidak layak dikambuk. Katakan pada kakak Yun. Katakan saja seseorang dari keluarga Ye mencarinya. Beri dia 10 menit. Kesabaranku terbatas. Lihat ini. Kakak Yun berkata. Orang keluarga Ye lebih buruk dari anjing. Kau coba sentuh aku. Keluarga Ye.
Tidak bisa dihina. Ye Chen, beraninya kau memukul Tuan Muda Luo. Aset keluarga Luo yang bernilai puluhan miliar. Bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Ini adalah wilayah kakak Yun. Jika kau berani membuat masalah di sini, kau pasti akan mati. Minta maaf kepada keluarga Yeku. Keluarga Ye cuma hantu pendek umur. Mereka semua pantas mati. Mencari mati. Hentikan. Kakak Yun, selamatkan aku. Nah, Kakak Yun pemburu bayaran Feng Chen. aku sarankan kau segera melepaskannya. Jika tidak, kupastikan kau mati tanpa makam. Mengancamku. Baiklah. Nyawa saudaramu. Aku akan mengambilnya. Dia membunuh Tuan Muda Luo. Orang ini benar-benar gila. Kau yang bermargai. Kau punya nyali. Di Feng Cheng selama 20 tahun. Kau adalah orang pertama yang berani memprovokasiku. Memprovokasi. Hari ini kubasuh tempat ini dengan darah. Serang. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Dia bukan manusia. Keahlian yang begitu menakutkan. Mungkinkah dia adalah Raja Naga yang legendaris? Kau adalah orang dari keluarga Yi itu. Kau mengenaliku. Dulu sebagai pemegang saham keluarga Ye. Mengapa kau mengkhianati keluarga Ye? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Itu bukan urusanmu. Teknik jahat macam apa ini? Kakak Yun disiksa hampir sampai gila. Ini adalah tangan yang memiliki Raja Naga. Mungkinkah dia? Kau ampuni aku. Ampuni aku dan aku akan memberitahumu segalanya. Itu adalah keluarga Wang. Keluarga Wang memberiku 100 miliar saat itu. Menginstruksikanku untuk memasukkan stempel perusahaan. Dan memasukkan serangkaian kontrak ilegal. Yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan keluarga Ye. Keluarga Wang kini salah satu dari 4 besar. Yi Chen. Saat itu aku benar-benar hilang akal. Selama bertahun-tahun ini, aku juga telah mengumpulkan sejumlah kekayaan. Selama kau bersedia mengampuniku, aku bersedia memberikan semua uang itu kepadamu. Yi Chen, kumohon ampuni aku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan memberimu kesempatan. Pergi sampaikan pesan kepada keluarga Wang. Dalam waktu 3 hari, datang ke makam Ye sujud menyesal. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kakak ipar, kau benar-benar tampan barusan. Gerakanmu itu tangan Yan Lu. Bisakah kau mengajarkannya padaku? Dan juga, apakah kau benar-benar Raja Naga? Itu hanyalah omong kosong yang dia ucapkan. Hanya trik kecil. Kakak ipar, lihatlah dirimu. Kuminta kau keluar bersenang denganku, tetapi kau hanya fokus untuk pergi. Aku bahkan belum sempat minum 1 botol anggur pun. Mengapa kita tidak keluar dan bersenang-senang lagi? Aku tidak tertarik melakukan itu denganmu. Kakak ipar, bukankah kau membelikan Mengro sebuah rumah mewah di istana Feng Qitan? Aku ingin pergi melihatnya. Kakak ipar, aku hanya akan melihat-lihat. Aku tidak akan melakukan hal lain. Ini adalah The film hunian was mewah nomor 1 di Feng Chen. translated and Benar-benar narrated by megah. M Media. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Jalanan sangat lebar. Apa kau tidak punya mata? Itu kau. Kau juga ingin masuk ke istana Feng Qitan ini. Apakah kau seorang pengemis bau bahkan memenuhi syarat? Jangan terlalu sombong. Kami juga tinggal di sini. Betapa beraninya kau. Bahkan jika kau menjual aset keluarga Shen, kau tetap tidak akan mampu membeli villa di sini. Kenapa tidak membawa barang rongsokanmu? Dan cepatlah Enya. Yi Chen, apa kau melihat itu? Gerbang kontrol akses ini adalah jurang pemisah antara kau dan aku. Jika kamu mengikutiku lagi, berhati-hatilah agar tidak melihat matahari besok. Putri ini sungguh sombong. Hanya orang gila. Ayo pergi. Di Feng Cheng yang luas ini, tidak ada tempat yang putri ini tidak bisa masuki. Mohon maaf, ini adalah villa nomor 1 Raja Naga. Dilarang masuk tanpa izin. Raja Naga, aku adalah tunanganmu Chin Qin. Aku mengikutimu jauh-jauh dari Feng Cheng sampai ke garis depan, hanya untuk menerima kabar pensiunmu. Tapi entah kamu melawan musuh di medan perang, atau hidup dalam masa pensiun yang terpencil, aku tetaplah wanitamu. Tolong bukakan pintu untukku. Berhenti berteriak. Tidak ada orang di rumah. Yi Chen, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kamu berani muncul di depanku lagi. Aku sudah memberitahumu. Ini rumahku.
Aku kembali ke rumahku sendiri. Ini adalah wilayah Raja Naga. Aku sarankan kamu menjaga ucapanmu baik-baik. Jika aku jati kamu, aku bisa belas kasih ampuni kau beberapa kali. Jika Raja Naga sampai mendengar ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kakak ipar, mengapa membuang-buang kata untuknya? Ayo pergi. Yi Chen, kamu menghancurkan Shen Mengrou. Itu belum cukup, dan sekarang kamu bahkan tidak akan mengampuni adiknya. Ada apa aku melakukannya dengan sukarela? Keamanan, usir pasangan ini keluar. Tuan Ye, selamat datang kembali. Apa? Lihat itu. Gerbang keamanan ini, itulah perbedaan antara kamu dan Yi Chen. Yi Chen, kamu hebat sekali. Selain kakakku, ada juga Juyan Ran dan Putri Chi Enkin. Sainganku dalam cinta, sungguh setiap orang lebih cantik dari yang terakhir. Saingan dalam cinta. Mengrou tidak punya saingan dalam cinta. Apakah aku benar-benar tidak kompetitif? Aku tidak tertarik padamu. Kakak ipar, berhentilah bercanda. Pria mana yang tidak tertarik pada adik iparnya? Bagaimana kalau begini? Kita rahasiakan saja dari kakakku. Tuan Raja Naga. Putri celaka ini masih saja berlanjut. Apakah kamu pengeras suara? Berteriak tanpa henti sepanjang hari. Tuan Raja Naga, jika Anda tidak menemui Chien Kin tidak akan pergi. Ini adalah rumah kakak Yi Chen. Kamu baru saja melihat kami masuk ke dalam. Mengapa kamu masih di sini membicarakan Raja Naga? Apa yang kamu lakukan? Yi Chen tidak lebih dari hanya seorang pelayan di Raja Naga ini. Yi Chen, jika kamu bisa memperkenalkanku untuk bertemu Raja Naga, kita akan melupakan semua yang ada di masa lalu kita. Kau gagal mengenali orang hebat. Bahkan jika Raja Naga datang itu tidak ada gunanya. Tuan Raja Naga, maukah Anda mengabulkan pertemuan denganku? Wanita ini benar-benar sakit parah. Tuan Raja Naga, jika hari ini tidak nyaman bagi Anda, Chien Kin akan berkunjung di hari lain. Orang yang menyebalkan itu akhirnya pergi. Kakak Yi Chen, hanya tinggal kita berdua di sini. Kakak Yi Chen, kamu mau kemana? Untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Yi Chen, aku harus memilikimu. Berhenti main-main, aku masih ada pekerjaan. Apa yang sedang kau lakukan? Aku berencana mendirikan perusahaan. Namanya akan menjadi Grup Meng Chen. Sebenarnya, kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Kamu sangat baik padaku. Aku juga harus melakukan sesuatu. Mari kita kelola bersama keluarga kecil kita ini. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita punya anak? Mesum, aku masih ada pekerjaan. Pekerjaan apa? Linian si Ibu Shen Mengrou. Ibu, kenapa ibu di sini? Aku adalah ibumu. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Di mana pengemis bau itu? Ibu, jangan selalu membicarakan Ye Chen seperti itu. Dia sebenarnya. Kamu diam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bajingan ini tuangkan ke dalam dirimu untuk menyihirmu. Biar ku beritahu sesuatu. Kamu harus menceraikannya. Ibu, kenapa ibu membahas ini lagi? Baru saja aku sedang bermain majang dengan teman-temanku. Menantu lain belikan sebuah Rolls Royce ibu mertua. Dan aku tidak punya apa-apa, sialan. Ibu, Ye Chen baru memulai sekarang. Dia pasti akan membelikannya untuk ibu nanti. Ini semua salah sampah ini. Dia membuatku kehilangan muka lagi. Ibu, apa yang perlu dibandingkan dari semua ini? Lagi pula, Ye Chen tidak lebih buruk dari siapapun. Halo. Baiklah, aku datang sekarang. Ibu, aku kembali ke perusahaan ambil dokumen. The film was translated and narrated by M Media. Menginjakku, aku akan menginjakmu sampai kamu mati. Bajingan ini. Beraninya kamu menyergapku. Kakiku.
cincin itu. Sepertinya itu juga barang antik. Dia berutang ini padaku. Aku jelas tidak mencuri apapun. Apakah ada pencuri yang masuk ke rumah? Bang Ro, apakah kau melihat cincin ini dari saku pakaianku? Tidak, Apakah ada orang di rumah? ibu datang sore ini. Aku tidak tahu kapan ibu pergi. Aku harap tidak ada yang salah. Toko antik. Bos, apakah Anda membeli barang di sini? Jika itu barang bagus, aku pasti akan membelinya. Jika kau mencurinya, kami punya pengawasan di sini. Aku tidak mencurinya. Menantuku memberikannya padaku. Benda milikmu ini. Dari mana ini berasal? Aku sudah memberitahumu. Menantuku memberikannya ini padaku. Apakah Anda membelinya atau tidak? Jika Anda tidak membelinya, kembalikan padaku. Aku akan pergi bertanya di tempat lain. Jika aku tidak salah, itu mungkin cincin Raja Naga Agung. Bagaimana mungkin seseorang menggadaikannya? Wanita ini jangan-jangan seorang pencuri. Ini gawat, aku harus menelepon polisi. Halo, saya perlu melaporkan kejahatan. Seseorang mencuri sesuatu. Itu adalah cincin. Cincin Raja Naga Agung. Apa kau yakin itu cincin Raja Naga? Sangat yakin tanpa keraguan sedikit pun. Saya punya rekaman pengawasan sebagai bukti di sini. Ruang interogasi. Mengapa Anda menangkap saya? Aku warga taat hukum. Kami mencurigai Anda telah mencuri artefak tingkat tinggi milik negara naga. Mengaku dengan jujur. Dari mana Anda mendapatkan cincin ini? Aku. Ini benda suci lambang otoritas tertinggi. 5 tahun lalu aku beruntung hadir pertemuan penguasa. Saya melihatnya di tangan Tuan Raja Naga. Dia mengenakan benda yang persis sama. Jika Tuan Raja Naga mengetahuinya bahwa seseorang mencuri cincinnya di Fengcheng, saya perkirakan kepala kita berdua akan hilang. Jangan terburu-buru. Tunggu penguasa tiba verifikasi asli. Sekarang, kita perlu tekan sedikit interogasi benar. Itu milik menantuku. Omong kosong. Apakah kau tahu cincin macam apa ini? Aku tidak tahu. Ini adalah cincin Raja Naga. Milik pribadi Raja Naga. Dasar wanita tua sialan. Dari mana tepatnya kau mendapatkannya? Itu benar-benar milik menantuku. Aku sungguh tidak mencurinya. Aku masih meremehkanmu. Mulutmu sangat keras kepala. Pukul dia. Terus pukul dia. Pukul dia sampai dia bicara. Kutantang kau diam, kutantang kau keras kepala. Mau bicara atau tidak? Aku tantang kau untuk keras kepala. Aku tantang kau untuk keras kepala. Penguasa telah tiba. Pukul dia, terus pukul dia. Pukul dia sampai dia bicara. Penguasa. Di mana cincinnya? Bajingan. Bagaimana pengawas tangani masalah? Seorang pencuri kecil di Fengcheng benar-benar berani mencuri cincin Tuan Raja Naga. Penguasa, mohon redakan amarah Anda. Kami sudah menangkap wanita yang mencuri cincin Raja Naga. Namun, dia keras kepala, kami masih interogasi. Siapa namanya? Saya yakin dia dipanggil Liniansi. Omong kosong, segera lepaskan dia. Kenapa kau berteriak? Liniansi itu adalah ibu mertua Tuan Raja Naga, wanita tua itu. Bagus.
Jangan biarkan dia tahu The identitasku. film was Aku tidak ingin orang translated tertentu and menggunakan namaku narrated by untuk M menipu Media. dan memperdaya. Ya. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku boleh pergi. Nyonya Li, ini adalah kesalahpahaman. Cincin Raja Naga yang Anda miliki itu palsu. Apa yang palsu? Aku tahu bajingan itu. Tidak asli dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun saya tetap harus mengingatkan Anda. Cincin Raja Naga adalah milik pribadi Raja Naga. Lihat cincin sama dengan lihat orangnya. Bahkan jika Anda menggunakan yang palsu itu untuk menipu orang secara terbuka, Anda tetap akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya. Aku ingat itu. Baiklah, Anda boleh pergi. Keluarga Anda menunggu di luar. Ibu, Jika aku tahu ini lebih awal, harusnya aku biarkan kau tinggal lebih lama. beraninya kau mengatakan itu. Kau bajingan. Kau hampir menghancurkanku. Kau tahu itu? Aku Linian setelah jujur dan taat hukum. Hampir sepanjang hidupku. Namun aku hampir berakhir di penjara. Bahkan jika yang kau curi bukan cincin Raja Naga, bukankah kau melakukan kejahatan pencurian? Bukankah seharusnya kau menerima hukuman? Kau berani menceramahiku. Mengapa kau pelajari hal buruk itu? Kau keparat. Kau berpura-pura menjadi orang besar. Tidakkah kau tahu orang macam apa dirimu? Ibu, ayo kita pergi. Kita bicara saat sampai rumah. Ya, tentu saja kita harus pulang. Setelah sampai di rumah, segera ceraikan Yi Chen. Ibu omong kosong, apa yang ibu bicarakan? Tidak mungkin bagiku untuk menceraikan Yi Chen. Kau belum cukup lama di dalam. Halo. Gubernur, silakan datang ke sini. Wanita yang baru saja dibebaskan itu. Tangkap dia lagi. Berhenti pakai otoritas pinjaman intimidasi orang. Aku tidak percaya pada aktingmu. Entah kau percaya atau tidak, gubernur akan segera tiba. Tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Jika mereka tangkap aku lagi, cepat pergi. Aku tak mau buang kata denganmu. Aku tak mau buang kata denganmu. Penguasa Fencing menyapa Nyonya. The film was translated Penguasa telah and tiba. narrated Kalian by ngobrol, M aku Media. tuang air. Tuan Yi Chen, mengapa Anda lakukan tugas kecil itu? Saya akan segera mengirim 10 pelayan wanita untuk melayani Anda sepanjang waktu. Tidak perlu. Untuk apa kau membutuhkanku, bicaralah. Orang tua ini minta kurang ajar. Tetua si manajer bisnis negara naga tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit parah. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Orang tua ini harus minta bantuan Anda. Tetua Si adalah pria yang jujur. Aku mengenalnya. Raja Naga mohon diperhatikan. Selain itu, bawahan Anda mendengar bahwa Nyonya saat ini memulai sebuah grup keluarga si dominasi pasar negara naga bertahun-tahun. Mereka bisa dibawa di bawah perintah Anda. Kalau begitu mari kita pergi melihatnya. Baiklah. Kenapa kau pergi setelah baru saja tiba? Aku akan pergi membukakan jalan untukmu. Apa maksudmu? Siap. Tua, Rumah sakit. saya sudah melakukan yang terbaik. Pria tua itu dia tidak dapat disembuhkan. Aku rasa kemampuan medismu kurang. Siapa Anda? Saya praktik kedokteran bertahun-tahun. Beraninya bocah muda sepertimu memfitnah saya. Aku tidak mampu. Lalu bisakah dia melakukannya? Xiao Xiongjing. Tabib Nasional Xiao, bukankah Anda sudah pensiun? Mengapa Anda datang? Anda adalah kepala Tabib Nasional Negara Naga. Tuan Muda Si. Tabib Nasional Xiao. Tuan Muda Gu berkunjung 3 kali. Ketulusannya luar biasa. Orang tua ini tidak bisa menolak lagi. Tuan Muda Gu sangat perhatian. Tuan Muda Si tidak perlu sungkan. Tuan Tua Si adalah manajer bisnis negara naga kita. Jika dia jatuh sakit, itu memengaruhi ekonomi seluruh wilayah. Kami para warga merasa tidak tenang di hati kami. Tuan Muda Gu, yakinlah, setelah ayahku bangun,
Keluarga Siku pasti akan membantu keluarga Gu mendominasi dunia. Penguasa telah tiba. Penguasa. Apa yang dia lakukan di sini? Paman Chen, mengapa Anda datang? Keponakan Si. Saya datang. Tentu saja, karena penyakit ayahmu. Mari saya perkenalkan. Orang ini adalah orang yang secara khusus saya temukan untuk ayahmu. Dokter Dewa Yi Huatuo yang hidup. Yi Chen. Kenapa harus kau? Tuan Muda Gu, apa maksudmu dengan ini? Karena keluarga Si sudah mengundangku. Mengapa mereka perlu mencari orang lain? Dia cuma bocah muda tak berpengalaman. Kami para tabib telah mempelajari jalur medis selama puluhan tahun. Baru berani merebut nyawa dari Raja Neraka. Aku khawatir berandalan kurang ajar sepertimu. Bahkan tidak mengerti sujung kuku pun tentang pengobatan. Kau pasti Xiao Xiongjing, Kepala Institut Medis Nasional kan? Karena kau mengenaliku, kenapa kau tidaknya? Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Xiongjing, aku akan memberimu nasihat. Kau tidak bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua Si. Pergi cepat. Jika tidak, kau akan merusak reputasimu di masa tuamu. Konyol, benar-benar konyol. Aku telah berpraktik pengobatan selama puluhan tahun. Namun hari ini aku dipermalukan oleh berandalan kurang ajar ini. Tabib negara Xiao? Minggir dari jalanku. Hari ini aku pastikan kalian lihat jelas kemampuan sejati kepala tabib negara kita. Bawa jarumnya. Jarum ini kurang 1 inci. Tidak hanya jarum ini kurang 1 inci, tetapi juga titik akupuntur juga bergeser sedikit. Berandalan, tutup mulutmu. Xiao Xiongjing, jika kau terus keras kepala dan salah arah, dan terus menerapkan jarum, Pasin akan terbunuh olehmu. Perhatikan baik-baik. Dengan jarum ini, aku akan membuatmu benar-benar yakin. Hidup-hidup. Detak jantung Tuan Tua Si telah pulih. Tabib nasional The Xiao film was benar-benar dokter translated dewa di zaman and ini. narrated Ayah, by M Media. anugerah selamatkan ayahku sulit dibalas. Tabib nasional Xiao, terimalah hormat ini Si. Berandalan, apa lagi yang ingin kau katakan? 3, 2, 1. Ayah, ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Tua Si menderita kerusakan detak jantung, dan kiserta darahnya mengalir terbalik. Jika dia tidak segera diselamatkan, dia mungkin meledak dan mati. Xiao Xiongjing, Ini tidak ada hubungannya denganku. aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi pada ayahku hari ini, kau bajingan tua akan ikut turun dan dikuburkan bersamanya. Itu dia. Dialah yang saat aku memasang jarum barusan mengganggu konsentrasiku. Menyebabkan aku membuat kesalahan dalam penempatan jarum. Dia membunuh Tuan Tua Si. Tabib palsu itu fitnah keji. Tuan Yi sudah memperingatkan Anda bahwa penerapan jarum Anda salah. Anda adalah orang yang membunuh Tuan Tua Si. Penguasa. Aku baru saja bilang bahwa Yi Chen hanyalah pengemis bau. Dia sama sekali tidak mengerti obat. Kau berulang kali melindunginya. Apa niatmu? Tuan Muda Si. Tabib negara Xiao adalah tabib agung negara di negara naga kita. Mengapa kamu harus berbohong? Paman Chen. Hari ini, jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Siku, di masa depan saya pasti akan menyatukan 4 keluarga besar dan memakzulkan Anda di hadapan seluruh bangsa. Bajingan. Kau berani. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Aku akan menyelamatkan nyawa Tuan Tua Si. Aku hanya punya satu syarat. Aku ingin seluruh keluargaku bersujud akui dosa di makam Yeku. Yi Chen. Jangan pernah memikirkannya. Apakah keluarga Yikmu pantas mendapatkan itu? Tuan Muda Si. Nyawa Tuan Tua Si sepenuhnya bergantung pada perkataanmu sekarang.
Anda benar-benar bisa selamatkan ayahku. Jika Anda tidak percaya pada saya akan pergi sekarang juga. Baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Gu Zishuang, dengarkan baik-baik. Keluarga Siku selalu menepati janji. Jika Anda berani tidak mematuhi, maka keluarga Gu akan lenyap dari dunia ini. Ini adalah teknik jarum linian yang hilang selama 100 tahun. Jarum yang apa? Apa yang kamu bicarakan? Teknik jarum linian menghidupkan mati terdepan 4 jarum ilahi. Hanya seorang tabib suci yang bisa mempelajarinya. Orang tua ini pantas mati. Aku tidak menyadari tabib suci ada di sini. Orang tua ini pantas mati. Bangun. Ayah. Mustahil, dia pasti mengalami kebangkitan sementara sebelum kematian. Itu pasti kebangkitan sementara. Kau bajingan masih berani melontarkan omong kosong. Penjaga seret dia keluar. Tuan muda, si jangan percaya padanya. Tabib Xiao lah yang menyelamatkan ayahmu. Itu Tabib Xiao. Dia hanya mengambil pujian. Tuan Tuasi, bagaimana perasaan Anda? Nyaman. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Karena memang begitu keadaannya, maka saya akan pamit. Kau menyembuhkanku. Apakah kau tidak ingin hadiah? Orang Tuasi, lihatlah dengan jelas. Ini adalah Raja Naga. Raja Naga. Saya sangat tidak sopan barusan. Mohon maafkan kesalahan saya. Raja Naga dan Tabib Suci ternyata adalah orang yang sama. Tuan Ye, terimalah hormatku. Saya sudah pensiun. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi duluan. Orang Tuasi, Raja Naga tidak kekurangan apapun. Tapi sejauh yang saya tahu, istrinya sepertinya telah membuka sebuah grup. Saya hanya bisa mengatakan sebanyak ini. Mengerti. Aku mengerti. And narrated by M Grup Media. Mencek. Siapa kau? Anda adalah orang itu. Istri Yi Chenshen Mengrukang. Grup Anda tidak memiliki kualifikasi lengkap. Oleh karena itu, grup itu harus segera disegel. Tidak memiliki kualifikasi lengkap. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Anda ini apa? Anda bertanya kepada saya di sini. Saya katakan kepada Anda, jika tidak lengkap ya tidak lengkap. Tidak, saya tidak bisa menyebabkan masalah bagi Ye Chen. Aku akan menelepon kamar dagang dan bertanya. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong Anda. Ambil tindakan. Kau menyegel ini tanpa alasan. Aku bisa menuntutmu. Menggugat saya. Grup Anda sendiri sudah hilang. Apa yang akan Anda gunakan untuk menggugat saya? Ibu. Kenapa ibu di sini? Kau tidak cocok untuk menjalankan grup. Jika tutup, biarkan saja tutup. Nikahi Gu Zishuan. Dia berjanji bahwa di grup Gu, dia akan mengatur posisi untukmu. Tepat sekali. Gu Zishuan tampan dan kaya. Bukankah itu jauh lebih baik daripada Yi Chen itu? Aku tidak akan membiarkanmu memiliki Yi Chen sendirian. Ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Saat menikah, kau harus menikahi seseorang seperti Gu Zishuan, orang yang berbakat dan berkuasa. Grup itu disegel. Bantuan apa yang bisa dia tawarkan padamu sekarang? Siapa bilang saya tidak bisa membantu? Ye Chen, kenapa kau di sini? Bukankah itu hanya membuka segel grup? Itu hanya perlu satu panggilan telepon. Hanya dengan panggilan telepon. Anda benar-benar tidak tahu malu dalam membual. Berdasarkan Anda. Apakah Anda tahu siapa saya? Siapa Anda? Mengapa saya harus mengenal Anda? Diam. Ini adalah Presiden Kamar Dagang Feng Chen. Statusnya ratusan kali lebih tinggi dari Anda. Dia bukan seseorang yang mampu Anda provokasi. Bukankah dia hanya Presiden Kamar Dagang Umum Feng Chen? Wewenang apa yang Anda miliki untuk menyegel kami? Bukan apa-apa. Presiden Kamar Dagang Umum Negara Naga mengundang saya makan malam kemarin. Saya hanya akan menelponnya nanti untuk membuka segelnya. Kau mengoceh omong kosong lagi, bukan? Presiden Kamar Dagang Umum Negara Naga. Saya juga mengenalnya. Dia sakit parah dan terkurung di rumahnya. Dan dia mengundang Anda makan malam.
Saya pikir dia sedang minum obat itu lebih masuk akal. Apakah Anda minum terlalu banyak obat? Apakah Anda sudah gila? Apakah Anda benar-benar menelepon? Ini saya. Kendalikan anjing-anjing di kamar dagang Anda. Dasar sampah The siapa film yang was Anda bicarakan? translated and Sebentar lagi. narrated by M Barang-barang yang Media. rusak di sini. Perbaiki sendiri untuk saya. Tak bisa perbaiki bayar 10 kali. Anda menolak kebaikan yang ditawarkan, dan Anda masih menginginkan lebih. Baiklah. Lanjutkan. Hancurkan. Anda tunggu saja saya. Tunggu saja. Liu Wei. Sekretaris Liu Anda datang tepat pada waktunya. Dia ini. Efisiensi Anda cukup tinggi. Ye Chen masih sangat keras kepala di sini. Panggilan telepon Sekretaris Presiden Umum adalah sesuatu yang Anda pikir bisa Anda hubungi. Bagaimana kamar dagang kita bisa memiliki orang bejat seperti itu? Sekretaris Liu, apa maksud Anda dengan ini? Saya minta maaf Tuan Yi dan Nona Shen. Saya umumkan grup ini segera dibuka. Saya sangat menyesal, itu adalah kelalaian tugas kami. Saya putuskan masukkan grup Anda dalam program dukungan grup utama. Grup apa? Dukungan utama. Tidak mungkin. Grup ini tidak memiliki kualifikasi lengkap. Bahkan pakai kekerasan lawan penegak hukum. Sekretaris Liu, apakah Anda melakukan kesalahan? Wang Honghu menyalahgunakan wewenangnya dan segera diberhentikan dari jabatannya. Ini tidak mungkin. Atas dasar apa? Karena kau melakukan apa yang seharusnya tidak kau lakukan. Kau provokasi orang yang tak seharusnya. Apa hubunganmu dengan Wang Honghu? Kami tidak mengenalnya. Saya Ibu Meng Rou. Saya datang untuk memeriksa grup putri saya. Benarkah? Benar begitu Nona Shen? Ya. Kakek ada apa? Jika aku tidak melakukan ini, apakah kau akan kembali? Apakah kakek merasakan sesuatu di tubuh kakek sekarang? Ketidaknyamanan apapun? Sebagai anak kalian, tidak boleh melupakan asal-usul kalian. Kau membesarkan grup. Dan sekarang kau tidak menginginkan keluargamu. Kakek. Apa maksud kakek dengan mengatakan itu? Aku ingin mengatur posisi eksekutif untuk ibumu di grupmu. Gaji tahunan 10 juta sudah cukup. Bagaimana jika harganya lebih rendah? Aku bisa membeli beberapa saham. Kita semua keluarga jadi jangan menuntut harga dan posisi yang tidak masuk akal. Kakek. Posisi grup terbatas, lagi pula untuk masalah sebesar ini. Aku perlu mendiskusikannya dengan Ye Chen. Menro. Keluarga kita telah diganggu oleh Ye Chen itu selama setahun terakhir. Menderita begitu banyak musibah. Grup ini milikmu untuk menempatkan orang di dalamnya. Bukankah itu hanya masalah satu kata darimu? Tapi, Anak perempuan menikah seperti El Tumba. Kau harus ganti nama belakang jadi Ye. kakek, Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bahkan jika aku belum mencapai jasa, aku telah berusaha keras. Aku bahkan tidak bisa memohon posisi di grupmu. Apakah kau benar-benar harus memaksaku berlutut di hadapanmu? kakek memaksaku. Kakek tolong cepat bangun. Jika kau tidak menyetujuiku, kakek aku juga tidak akan hidup. Cucu perempuan dewasa dari milik keluarga lain. The film was translated and narrated by Baiklah, M aku Media. setuju. Kau setuju? Lalu apa yang kau rencanakan untuk piatur bagi anggota keluarga, wakil ketua, atau manajer umum? Posisi spesifik tunggu aku kembali bahas. Baguslah kau setuju, kita semua keluarga. Mungkinkah kau membiarkanku menderita kerugian? Zona pengembangan baru telah dikonfirmasi. Saya sekarang akan mengungkapkannya kepada semua orang. Kalau begitu itu pasti desa Jintian. Tuan muda Ye kita menginvestasikan sejumlah besar modal untuk membeli sebidang tanah ini. Dia hanya menunggu keberuntungan sekarang. Tuan muda Ye, kontrak-kontrak itu akan segera menjadi sampah. Jangan menangis sambil memeluk Mang Rou. Diam. Area fokus dikembangkan akan jadi Desa Jintian. Bagaimana itu mungkin? Benar-benar desa Jintian. Ye Chen, bagaimana kamu tahu? Ye Chen, kembalikan tanahku. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Kamu dengan sukarela menjual tanah itu saat itu.
Dijual kepada Ye Chen. Terjual. Omong kosong. Aku ditipu oleh kalian berdua suami istri. Akankah aku menjual sebidang tanah sebagus itu kepadamu? Baiklah. Kalau begitu beritahu saya bagaimana saya menipu Anda. Pertama, kamu tahu saat itu bahwa desa Jintian adalah zona pengembangan utama. Jika itu bukan penipuan, lalu apa itu? Saya sudah memberitahu Anda tentang desa Jintian sejak lama. Anda yang tidak percaya pada saya. Dan Anda bahkan mengambil 20 juta dari saya. Apakah Anda sudah lupa? Cukup bicara. Kembalikan sebidang tanah ini padaku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Benar, kembalikan tanah kami. Benar, kembalikan tanah kami. Baiklah, tidak masalah. Tapi uang saya, Anda harus mengembalikan setiap sennya kepada saya. Mau lagi ambil kembalikan tanah. Apakah aku masih kekurangan 20 juta itu? Penguasa, jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya memiliki satu hal lagi untuk diumumkan, kan? Memang ada satu hal yang terlewatkan. Desa Jintian ini memang zona pengembangan utama. Namun waktu pengembangannya akan terjadi dalam 10 tahun dari sekarang. 10 tahun. Menantu yang baik, kamu harus membeli kembali sebidang tanah ini. Menantu yang baik. Mari kita bahas lagi, mari kita bicarakan baik-baik. Yi Chen, kamu benar-benar punya cara. Aku harus memilikimu. Halo Tuan Muda Wang. Aku dengar kamu cukup tertarik pada kakakku Meng Rou. Ketua Shen, ruang wawancara grup kami hampir terlalu penuh untuk berdiri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku juga tidak tahu. Ketua Shen, setiap orang dari mereka adalah talenta elit. Mereka mustahil untuk direkrut dari luar. Ketua Shen ini jelas hal yang baik. Mengapa kamu mengerutkan kening? Posisi lain tidak masalah. Tetapi untuk personel Litbang Inti Group, kami benar-benar tidak bisa merekrut siapapun untuk bidang ini. Mengapa kamu di sini? Kakakku sedang dalam masalah. Sebagai adik perempuannya, tentu saja aku harus maju. Itu perhatian sekali darimu, adik. Tapi staf inti memang sulit ditemukan. Kakak, sebenarnya aku punya satu di sini, kandidat yang sangat cocok. Namun kepribadiannya tertutup. Mungkin butuh kalian berdua. Harus bertemu langsung sekali dulu. Jika dia memenuhi standar, aku tidak keberatan mengundangnya secara pribadi. Kalau begitu, jika kamu tertarik kakak, aku akan mengatur agar kau dan dia bertemu malam ini pukul 7 malam. Bagaimana menurutmu? Ipar-ipar lain bisa mentoleransinya. Tapi aku ingin lihat, apakah Yi Chen masih akan mentoleransimu jika kau sudah ternoda? Haruskah kita memberitahu Ketua Yi? Tidak perlu, dia sangat sibuk. Kita tidak bisa mengandalkannya untuk segalanya, kan? Kakak, untuk pria sehebat Yi Chen, kau pasti akan memaafkanku, kan? Baiklah, tidak perlu khawatir. Aku hanya pergi menemui personal inti, penelitian yang dikenalkan Kyurui. Jangan khawatir. Tuan Muda Wang, mengapa Anda? Nona tertua Shen, saya akhirnya menunggumu tiba. Cepat duduk. Tuan Wang, kurasa aku mungkin salah masuk ruangan. Bukankah kamu datang ke sini mencari ahli teknis? Peneliti terkemuka di bidang farmasi. Selalu menjadi sumber daya yang langka secara global. Dan aku Wang Honghu. Kebetulan mengenal sekelompok tingkat atas ilmuwan di lembaga penelitian farmasi terkemuka di Inggris, Nona Sulung Shen. Apakah kamu tidak berencana untuk membahas kerjasama dengan saya? Tuan Muda Wang, mari kita langsung ke intinya. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Maaf Tuan Muda Wang, aku tidak bisa minum alkohol. Metode kerjasamanya sangat sederhana. Selama kamu malam ini membuat saya terhibur dan senang, saya beri apa kamu mau, bagaimana? Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dadu denganmu. Ketua Shen.
Permainan yang saya sebutkan adalah malam ini. Kamu menemaniku dengan baik. Mengerti? Mustahil. Masih berpura-pura menjadi gadis The suci. film was Jika kamu translated tidak menemani and pria, narrated bisakah by kamu M mendapatkan Media. berita tangan pertama tentang zona pengembangan desa Jintian? Kamu beri orang lain bukan saya. Dasar pelacur. Apakah kamu merasa pusing? Nona Shen ada di anggur dan air. Saya mengutak-atiknya. Berhenti meronta. Saya akan tetap menikmatinya meskipun saya menghancurkanmu. Lihat bagaimana saya menghancurkanmu. Ye Chen, beraninya kamu menyentuh orang saya. Bang Ro, Ya Chen, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan itu adalah afrodisiak yang kuat. Tangan yang mana? Ye Chen. Saya adalah Tuan Muda Wang dari Feng Cheng. Coba sentuh saya. Saya akan bertanya lagi. Tangan yang mana? Saya punya dukungan kuat, Ye Chen. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Shen tidak akan bisa mengendondamu. Ye Chen, aku ingin kau mati. Tuan Naga Hitam, cepat datang dan selamatkan aku. Ada bajingan kecil di sini yang mencoba membunuhku. Biar kulihat siapa si bodoh buta itu. Berani sentuh anggota Tianji. Naga hitam, apakah saya perlu memberi Anda muka? Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Ini Anda, Tuan. Ya, itu dia. Tuan, cepat bunuh dia. Tuan, mengapa Anda menamparku? Aku memang memukulmu. Naga hitam. Putuskan keturunannya untukku. Ya. Anakku, siapa yang melakukan ini? Itu Yi Chen. Aku hanya ingin mengganggu wanitanya. Untuk melampiaskan frustrasiku, aku tidak menyangka organisasi Tianji mengkhianati kita. Lanjutkan bicara. The film was Ayah. translated and Keluarga narrated Wang by kita. M Media. Akan berakhir garis keturunannya. Yi Chen, aku akan membunuhmu. Bang Ro, lihatlah produk ini. dari mana kamu mendapatkan ini? Khasiat formula ini jelas tak tertandingi di pasar. Jangan bertanya. Anggap saja ini produk yang dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Kembangkan dulu baru lakukan uji obat. Mengapa hasil uji obat belum keluar? Secara logis seharusnya sudah dirilis. Nona, saya minta maaf. Direktur kami mengatakan masih ada masalah. Halo ya Chen. Apakah ada yang salah dengan formula obat itu? Laporan uji terus ditolak. Baiklah. Halo, suamiku bilang tidak ada masalah. Bisakah Anda memberitahu saya dengan tepat apa masalahnya? Nona, saya tidak bisa membuat keputusan itu. Kenapa tidak tanya direktur sendiri? Baiklah, terima kasih. Direktur Liu. Kecantikannya luar biasa. Halo Direktur Liu. Aku ingin bertanya tentang laporan uji obatku. Mengapa ini tertunda? Baru-baru ini, ada banyak laporan. Baru-baru ini, ada banyak laporan. Kau datang padaku untuk meminta bantuan. Tapi kau tidak mau membayar harganya. Ketua Shen, Tunjukkan rasa hormat. jika kau tidak menginginkan tanganmu, aku bisa membantumu. Kau siapa kau? Aku adalah anggota keluarga Ye. Cepat lepaskan.
Berani menyentuh wanita Yiche, sama saja mencari mati. Tidak. Masih perlu dia bantu obat. Katakan padaku di mana laporan uji obat itu. Belum. Ada di sini. Jadi kamu sudah menyelesaikannya. Ayo pergi. Keluarga Shen. Kalian semua tunggu aku. Ibu, mengapa ibu di sini? Pergi minta maaf kepada direktur sekarang juga. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Dan kau berani-beraninya bertanya padaku. Jika si tidak berguna ini tidak memukul direktur, apakah obat-obatan keluarga Shen kita akan ditarik dari peredaran secara kolektif? Ibu, apakah ibu mengatakan farmasi keluarga Shen kita? Semua kualifikasi penjualannya telah dicabut. Mengro, direktur berkata. Buat si tak berguna berlutut minta maaf. Masalah ini akan selesai, Ibu. Ya Chen melakukan itu demi aku saat itu. Selain itu, tangan direktur saat itu bersikap tidak pantas. Dia hanya menyentuhmu 2 kali kan? Apa masalah besarnya? Jika kau bahkan tidak bisa menahan sedikit penderitaan ini, mengapa kau menjalankan perusahaan? Ibu, keadilan ada di hati masyarakat. Membuat Ye Jin meminta maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Shen Mengro, biasanya aku memberimu rasa hormat kan? Keluar dari keluarga Shen sekarang juga, Ibu. Bang Ro. Lihat saja nanti. Direktur Liu itu pasti akan datang ke pintuku dan meminta maaf. Aku memberitahumu kau pengemis tak berguna. Direktur Liu datang ke pintumu untuk meminta maaf. Aku membenci. Penguasa tiba. Penguasa, hadirmu kehormatan. Maaf tak sambut awal. Direktur Liu ini Liu. Apa-apa yang terjadi di sini? Katakan sendiri. Aku adalah orang yang tidak berguna. Aku adalah bajingan. Aku seharusnya tidak menyalahgunakan wewenang pribadiku. Aku seharusnya tidak menargetkan Tuan Ye dan keluarga Shen. Tuan Ye, saya salah. Tolong, saya mohon Anda memaafkan saya. Nona Shen. Bang Ro. Kamu. Jangan bicara. Ini adalah balasan yang pantas kamu dapatkan hari ini. Dr. Zhou. The film was translated and dia. narrated by M Media. Ini adalah uang muka 1 juta. Setelah pekerjaan selesai. Masih di lokasi ini. Kau akan mengambil sisa uangnya. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan di lembaga penelitian? Ini sangat sederhana. Kau hanya perlu mengambil ini dan memasangnya di laboratorium institutmu. Lalu tekan tombol merah ini. Sekali. Ini adalah bom. Kau ingin aku meledakkan laboratorium? Pengecut. Tidak akan ada orang di laboratorium pada malam hari. Apa yang kau takutkan? Tapi ini adalah 10 juta dolar AS. Apa kau tidak menginginkannya lagi? Benar. Cepatlah pergi. Aku akan menunggu di sini untuk kabarmu. Halo, Ketua Shen ini buruk. Seseorang menyebarkan rumor tentang kita di platform media. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera datang. Ya, Chen. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya ada yang tidak bisa diam. Tidak apa-apa, biarkan Departemen Humas kita bertindak lebih dulu. Klarifikasi fakta-fakta terlebih dahulu. Mengenai mencari dalang di balik layar, serahkan saja padaku. Baiklah, aku akan pergi ke lembaga penelitian sekarang juga. Untuk mengatur semua materi klarifikasi. Tunggu sebentar. Sudah selarut ini. Aku akan ikut denganmu. Baiklah. Aku sudah mengikuti instruksimu.
dan mempublikasikan berita palsu itu di seluruh jaringan. Bagus sekali. Kurasa mereka sudah dalam perjalanan ke lembaga penelitian. Lembaga penelitian. Siapa di sana? Beraninya kamu. Berani menyelinap ke lembaga penelitian untuk mencuri barang. Tempat ini dilengkapi dengan sistem anti pencurian tingkat militer. Bicaralah. Bagaimana kamu menyelinap masuk? Aku adalah karyawan di sini. Aku bukan pencuri. Aku datang untuk mengambil sesuatu. Karyawan. Jika kamu seorang karyawan, mengapa kamu lari? Hati nurani yang bersalah mengkhianati pencuri. Mari kita pergi ke kantor inspektorat bersamaku. Ye-Chen, tunggu. Aku mengenalnya. Dia adalah karyawan perusahaan kita. Ketua Shen bahkan bilang dia mengenalku. Aku bukan pencuri. Jika kau tidak melepaskanku sekarang, aku akan menuntutmu atas penyerangan, kejahatan cedera yang disengaja. Mengapa kamu di sini selarut ini? Ketua Shen. Pekerjaanku belum selesai. Aku kembali untuk menyelesaikan pekerjaanku. Hari penilaian untuk lembaga penelitian ini adalah besok. Menyelesaikan pekerjaan. Benarkah begitu? Aku ingat betul kamu baru saja mengatakan, kamu kembali untuk mengambil sesuatu. Ini hanya karena kau menakutiku. The film Baiklah, was kalau begitu translated bagaimana dengan and ini? narrated by Kamu bawa M kami Media. untuk melihat pekerjaan yang kamu kejar hari ini. Ini, Jawab aku mengapa kamu takut menjawab sekarang. ini adalah properti pribadiku. Kau tidak punya hak untuk menanyakannya. Kau adalah Yi Chen, bukan? Bukankah biasanya kau sangat sombong? Mengapa kau tidak bicara sekarang? Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah bom itu akan meledak. Kau hanya punya sisa 3 menit untuk hidup. 3 menit. Aku jelas melihat bahwa itu menampilkan 30 menit. Kau membohongiku, kau membohongiku. Kau jelas mengatakan 30 menit. Itu karena kau bodoh. Kau seharusnya memikirkannya. Seseorang yang tidak berguna sepertimu. Bisakah kau benar-benar bernilai 10 juta dolar AS? Yi Chen Mengro, selamat tinggal. Di mana bomnya? Sudah berakhir, sudah berakhir. Hanya tersisa 3 menit. Immortal Luo tak bisa bantu sekarang. Katakan padaku di mana bomnya. Ini semua salahmu, semua salahmu. Aku seharusnya bisa melarikan diri barusan. Ini semua karenamu. Sekarang lihat, kau dan aku akan mati bersama, mati bersama. Sampah tak berguna. Ye-Chen, Ye-Chen, cepat pikirkan solusi. Apa yang harus kita lakukan? Laboratorium. Tersisa 1 menit. Ye-Chen, apakah kita pasti akan mati? Selama waktu belum habis. Kita masih punya kesempatan. Mengro, berikan aku guntingnya. Ini. Begitu banyak kabel. Yang mana? Ye-Chen, Ye-Chen, potong cepat. Hanya tersisa 30 detik. Jangan buru-buru aku dengan bom jenis ini. Hanya dengan memotong kabel yang benar, barulah bom itu bisa dijinakkan. Mari kita coba potong yang biru. Biru tidak mungkin. Sepertinya itu hanya untuk perangkat pengatur waktu, menyediakan daya. Apa yang harus kita lakukan, Ye-Chen? Cepat pikirkan cara. Bomnya berhenti. Ye-Chen, kita selamat. Mengapa hitungan mundurnya mulai lagi? Yi Chen. Bukankah ini menyenangkan? Permainan baru saja dimulai sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?
Ketika seekor kucing menangkap tikus, ia tidak akan langsung ingin tikus itu mati. Jika tidak, itu tidak akan menyenangkan. Ye Chen, sebenarnya apa yang terjadi? Ini bukan bom waktu. Ini palsu. Ini adalah bom kendali jarak jauh. Kau menyadarinya. Tapi ini sudah terlambat. Aku sudah cukup bersenang-senang. Kau bisa mati sekarang. Ye Chen, aku tidak mau mati. Masih banyak tempat belum dikunjungi. Kita masih punya begitu banyak hal yang belum kita lakukan. Ye Chen, aku benar-benar tidak mau mati. Jangan khawatir, aku di sini. Jarak antara detonator dan bubuk mesil adalah 3 mm, dan aku hanya punya satu kesempatan. Peluang hidup 1%. Tapi itu sudah cukup. Ye Chen, mati kau. Apa yang terjadi? Mengapa tidak meledak? Apakah kamu sangat terkejut? Kau. Bagaimana kau melakukannya? Aku Ye Chen, bersumpah demi surga. Tidak peduli siapa kamu. Aku pasti akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Bawahanmu terlambat bantung, maaf Raja Naga. Bawa orang itu, interogasi tuntas. Aku perlu tahu siapa orang di balik ini. Siapkan mobil untuk ke rumah sakit. Tuan, istri Anda baik-baik saja. Dia hanya sedikit terkejut. Dia perlu tidur sedikit lebih lama. Saya lihat Anda juga belum tidur semalaman. Anda juga perlu menjaga kesehatan Anda sendiri. Kurasa sampai dia bangun. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur nyenyak. Melapor kepada tuanku. Ketika Shubel dibawa kembali, dia sudah gila. Tidak ada yang bisa digali darinya. Karena memang begitu adanya. Mempertahankannya tidak ada gunanya. Mengerti? Aku akan menanganinya dengan bersih. Tidak. Jangan. Jangan mati. Ye Chen. Kamu tidak mati. Jangan khawatir, Mengro. Kita aman sekarang, kita sudah di rumah sakit. Dingin sekali, dingin sekali. Di sini dingin sekali. Tolong aku. Ibu, Ye Chen, ada apa? Apakah kamu mimpi buruk? aku memimpikan orang tuaku. Mereka terus memberitahuku. Sangat dingin. Sangat dingin. Halo, Tuan, sesuatu telah terjadi. Rumah leluhur yang ditinggalkan oleh orang tuamu akan segera dilelang. keterlaluan siapa yang melakukan ini? Yan Dongshan. Dia diam-diam berkolusi dengan kamar dagang pengelola tanah. Jalan tempat rumah, leluhur keluarga Ye berada. Secara paksa mengakuisisi hak penggunaan. Pantas saja orang tuaku. Mereka bilang kedinginan di mimpiku. Yan Dongsan. Kamu The pantas film was mati. translated and Lelang. narrated by Sebuah hadiah M kecil Media. terimalah sebagai tanda hormat C. Rumah leluhur keluarga Ye kami. Tidak bernilai banyak. Saya harap semua orang bisa berlapang dada. Yan Dongxian tidak hanya akan mengadakan pelelangan hari ini. Dia pasti punya rencana lain. Kenapa cemberut? Apakah kamu pikir aku mempermalukanmu? Bagaimana mungkin? Kamu adalah wanita yang paling kucintai. Dan aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Kalau orang lain meski mereka memohon, kamu belum tentu setuju kan? Setidaknya kamu punya sedikit hati nurani. Bukankah itu Tuan Yan Dongshan? Lama tidak bertemu. Tuan Yan Dongshan terlihat sangat berwibawa. Sepertinya dia semakin muda. Siapa ini? Bukankah ini pemuja Ye Chen Mangrou? Dia bahkan kehilangan rumah leluhurnya sendiri. Mungkinkah pemuja itu tidak cukup memuja? Yan Dongsan, aku sarankan kamu tutup mulut. Berhati-hatilah terhadap bencana yang datang dari mulutmu. Para tamu terhormat, izinkan saya memberi Anda pengingat. Orang yang ada di sini adalah tokoh terkemuka Feng Chen. Seorang dukun yang sombong. Yang bahkan berani menyamar sebagai Raja Naga Ye Chen. Jadi dia dari keluarga Ye. Pantas saja, dia memiliki tata krama yang buruk. Sama seperti mendiang ibunya.
Tepat sekali. Apa yang kau lakukan? Minta maaf kepada keluargaku. Sungguh berani. Berani menyerang di pelelangan. Penjaga usir dia. Dan cabut kualifikasinya untuk menawar. Ye Chen, tenanglah, jangan gegabah. Anggap saja demi rumah leluhur. Apa yang terjadi hari ini? Aku Ye Chen telah mencatatnya. Tamu terhormat, terima kasih menunggu. Lelang ini resmi dimulai sekarang. Item pertama dalam lelang ini, yang akan dilelang terletak di pusat kota tepi selatan Fengcheng, sebuah rumah tinggal bergaya lama. Kediaman ini milik keluarga Ye, keluarga terkemuka di Fengcheng. Sekarang Anda semua yang hadir di sini akan bersama-sama menawarnya untuk mengembalikan kejayaan. Kediaman mewah nomor 1 di Fengcheng. Luas halaman ini adalah 1.500 meter persegi. Harga awal adalah 1 miliar. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya sekarang menyatakan penawaran dibuka. 1.500.000 yuan, 2 miliar yuan. Mengapa kenaikannya begitu besar? Itu hanya rumah tua. Tentu saja, ada seseorang yang bermain di balik ini. 3 miliar. 3 miliar. Tuan Yan Dongshan, Tuan Yan benar-benar murah hati. Menawar 3 miliar. Bahkan Tuan Yan Dongshan telah bergerak. Lalu urusan apa yang kita miliki di sini? Bukankah Ye Chen akan menawar? Ini adalah rumah leluhurmu. Saya secara khusus menyelidiki sebelum datang ke sini. Ketika keluarga Ye mengakuisisi tanah ini, saat itu, mereka hanya menghabiskan 30 juta. 3 miliar tawaran pertama. 3 miliar tawaran kedua. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? 5 miliar. 5 miliar Ye Chen dari keluarga Ye menawar. 5 miliar tawaran pertama. 5 miliar tawaran kedua. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran sekarang? Tunggu, Ibu. Ye Chen, dari mana kau mendapatkan uang itu? Apakah kau mungkin menyalahgunakan dana publik dari institut kita? Sungguh binatang mencuri dari posisimu sendiri. Ibu, kamu salah paham. Ye Chen sama sekali tidak pernah meminta uang padaku. Meng Rou, apakah kau masih putriku? Pria ini menggelapkan dana publik dari institut kita. Dan kau masih membelanya. Sudah kuduga seorang buronan. Bagaimana dia bisa mendapatkan 5 miliar? Jadi dia menyalahgunakan dana publik. Yang Dongshan urusan keluarga Ye kami. Bukan urusanmu untuk mengkritik di sini. Selain itu, uang yang digunakan untuk pelelangan ini adalah uangku sendiri. Sungguh lelucon, kau adalah buronan. Uang apa yang kau miliki? Sejauh yang saya tahu Ye Chen, setelah keluarga Ye-mu jatuh dalam kehancuran, kamu hidup dengan mengemis. Dan sekarang, kamu bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Saya meragukan partisipasimu dalam lelang ini. Dan saya menuntut panitia penyelenggara segera memverifikasi asetmu. Tuan Yi, sesuai dengan aturan rumah lelang ini, peserta dapat meminta verifikasi aset untuk penawar. Ini demi keadilan dan ketidakberpihakan. Mohon kerjasamanya. Bisakah menggunakan milikku? Hanya rekening pribadi penawar yang dapat lolos verifikasi aset. Ye Chen, kamu punya nyali untuk menawar, tapi tidak punya kemampuan untuk membayar. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kamu tidak berubah. Masih sampah yang sama. Tuan Yan Dongshan, jangan terlalu tidak sabar. Mohon verifikasi aset secepatnya. Apel, kartu emas naga berdaulat. Mustahil. Bagaimana mungkin sampah ini memiliki kartu emas naga berdaulat? Kartu emas naga berdaulat yang hanya ada 3 di seluruh dunia. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Negara ini hanya punya 1 dan hanya 1. Ini pasti palsu. Benar, ini jelas palsu. Jika kartu emas naga berdaulat ini asli, saya akan segera berlutut di hadapanmu dan memanggilmu ayah. Kamu meremehkan dengan mata sombong. Yang Dongshan, tolong, jangan pernah memanggilku ayah. Memiliki putra sepertimu, aku lebih baik mati. Pembawa acara, The film was translated apakah kartu ini and asli atau narrated palsu? by M Kita akan Media. tahu setelah diverifikasi. Benar-benar. Verifikasi aset, verifikasi aset. Bawakan saya alat verifikasi. Gesek kartu gagal. Lihat, sudah kubilang itu palsu. Sandiwara Ye Chen harus berakhir sekarang. Tuan rumah usir mereka untukku. Tuan Ye, verifikasi danamu gagal. Silakan tinggalkan tempat ini segera. Kalau tidak, saya akan panggil keamanan. Saya akan menawar rumah leluhur keluargamu dan membangun jamban di atasnya. Pastikan keluarga Yi tercela selamanya. Verifikasi berhasil. Saldo rekening tak terbatas. Mustahil. Mesin verifikasi pasti rusak. Saya menuntut verifikasi ulang.
Tidak perlu verifikasi. Saya akan menjaminnya. Kartu ini milik Yi Chen. Penguasa benar-benar datang ke tempat acara secara langsung. Apa sebenarnya latar belakang Yi Chen ini? Tuan Ye, saya minta maaf karena terlambat. Kamu bijaksana. Yi Chen, kamu benar-benar menyuap penguasa. Chen Qimin, kamu menerima suap. Ketika saya kembali ke kota kekaisaran, saya pasti akan menghubungi semua keluarga besar untuk memakzulkanmu. Yang mulia penguasa, silakan duduk. Yi Chen menawar 5 miliar. Selamat, Yi Chen dapat rumah leluhur. Selamat Raja Naga. Kamu bekerja keras hari ini. Raja Naga. Yi Chen, Anda memang luar biasa. Yatim keluarga Ye Raja Naga. Paman negara putra rendah hati mendengar sendiri. Itu benar adanya. Paman negara Anda harus menyelamatkan kami. Begitu Ye Chen tahu bahwa kami menghancurkan keluarga Ye, dia pasti akan membawa pasukan 1.000.000 tentaranya untuk meratakan keluarga Wang kita. Bagaimana jika saya katakan Yi Chen bukan Raja Naga? Apa maksudmu dengan itu? Karena penampilan asli Raja Naga tidak diketahui siapapun. Jika kita mengatakan Yi Chen bukan Raja Naga, maka dia bukan. Benar. Yi Chen jelas bukan Raja Naga. Paman negara memang cerdas. Tapi Yi Chen memimpin pasukan 1.000.000 tentara. Kalau begitu bunuh dia. Kalian berdua kemari. Yi Chen mati. Mati, Yi Chen mati. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya bisa membebaskanmu. Apakah Anda serius? Saya ingin Anda menyetujui syarat saya. Kondisi apa? Buat kekacauan bagi keluarga Shen. Perjamuan Agung Penguasa sudah dekat. Mengumumkannya kepada dunia. Mengundang keluarga bangsawan dari seluruh negeri. Menro, apakah kau tahu tentang perjamuan agung penguasa? Perjamuan penguasa undang keluarga, terpandang, dan bangsawan. Mereka yang bisa menerima undangan ke perjamuan penguasa adalah keluarga dengan kedudukan sosial yang sangat tinggi. Tepat sekali. Selama kita bisa menghadiri perjamuan agung penguasa, keluarga Shen kita akan di Fengchen. Bisa menjadi keluarga teratas. Kakak, tapi masalah ini tak bisa tercapai hanya dengan ingin. Kita sudah punya koneksi. Mangru, kita bertemu lagi. Kenapa kamu di sini? Apa yang kulakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk menyelamatkan gadisku. Menro, apakah kau tahu apa status Gu Jiswan saat ini? Dia adalah putra baptis Wan Xiaolong. Surat undangan ke perjamuan negara. Selama Anda bersedia, saya akan membawa masuk keluarga Shen Anda. Kau benar-benar berani kembali. Tutup mulutmu. Gu Jiswan adalah tamu terhormat yang diundang olehku. Mengundang seorang kriminal sebagai tamu kehormatan. Tidakkah kau takut menderita kemalangan bersamanya? Kemalangan, saya pikir yang akan menderita kemalangan adalah Anda. Tuan tua saya sudah memeriksa semuanya untuk Anda. Ye Chen ini diam-diam berkolusi dengan geng dan menyuap pejabat tinggi, menyebarkan informasi palsu. Inilah mengapa Anda sangat menderita di desa Jintian. Baiklah Ye Chen, jadi kaulah yang The melukai film Gu was Jiswan translated dan and juga menipu keluarga narrated kita by dari M Media. tanah yang ada di tangan kita. Kakek, Wei Chen bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Lalu orang seperti apa dia? Kalian semua harus memikirkannya baik-baik sendiri. Menyamar Raja Naga tak ada yang berani sentuh. Ini membuktikan bahwa di belakangnya ada kekuatan jahat yang mendukungnya. Fitnah jahat. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Ye Chen, singkirkan tanganmu. Surat undangan di tangannya. Kesempatan keluarga Shen menancap kaki. Kesempatan seumur hidup di Fengchen. Itu hanya surat undangan. Aku hanya butuh satu panggilan telepon, dan surat undangan itu bisa segera dikirimkan ke keluarga Shen. Ye Chen, jangan bilang aku meremehkanmu. Lupakan saja surat undangan ini. Bahkan internal perjamuan negara, bahkan seorang pelayan pun belum tentu menginginkannya. Bau sampah. Kau pengemis bau. Masih suka sekali bertingkah seperti orang besar. Jika kau bisa membawa surat undangan perjamuan negara ke sini, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Ye Chen, jangan mencoba pamer. Tidak apa-apa. Menggro, kendalikan priamu. Jangan biarkan dia berpura-pura lagi. Ini aku. Apakah undangan Raja Negara sudah dikirimkan? Ini Berkata terbata-bata. penguasa negara tidak mengirimkan undangan kepada Anda Raja Naga. Raja Naga itu benar adanya.
Mustahil segera pergi dan cari tahu alasannya. Bagaimana Tuan Muda Ye? Di mana surat undangan Anda? Tidak bisakah Anda menunjukkannya? Kau datang dengan persiapan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, hei. Kalau begitu kalian semua sudah melihatnya. Orang ini hanyalah seorang yang tidak berguna yang bicara besar. Surat undangan dan semacamnya. Dia sama sekali tidak bisa menunjukkannya. Karena Ye Chen tidak bisa menunjukkannya. Berhenti berpura-pura di sini. Menipu perasaan Mengru kami. Mengru, kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak berpikir dengan hati-hati. Setiap kali kamu menghadapi bahaya, dia selalu muncul tepat waktu. Apa buktinya itu? Itu membuktikan bahwa dia sudah berkolusi dengan geng-geng itu sejak lama. Itu semua disutradarai sendiri dan dilakukan sendiri. Kakak Ye Chen, bukan orang seperti itu. Kali ini, menghadiri perjamuan Raja Negara, Mengru akan pergi bersama Gu Jisuan. Sedangkan kau putuskan pertunangan ini. Keluar dari rumah kami. Wang Xiaolong mengakui Gu Zixuan sebagai putra angkatnya, dan bahkan memberinya surat undangan. Ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Lebih baik mundur untuk maju. Beri aku waktu 1 hari. Aku pasti ambil lagi undangan itu. Mengru, tunggu aku kembali. Rumah besar Ye Chen. Saya katakan Tuan Raja Naga, mengapa Anda tidak khawatir? Perjamuan penguasa negara akan segera dimulai besok. Ini. Saya sudah menghubungi penguasa negara. Tetapi tidak ada tanggapan. Jangan khawatir, surat undangan itu pasti akan tiba. Bagaimana Tuan Raja Naga tahu? Raja negara mengadakan perjamuan besar, namun dia tidak dapat dihubungi. Sebaliknya si bajingan tua Yan Dongshan itu telah menangani semuanya. Menurutmu apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia berniat memberontak? Aku memimpin sejuta tentara besi. Bagaimana dia bisa memberontak? Kalau begitu dia ingin membunuhku. Oleh karena itu, surat undangan itu pasti akan tiba. lapor. Surat undangan telah tiba. Dari mana dikirim? Kediaman Paman Negara. Tuan Raja Naga, surat undangan ini. Itu benar-benar tidak dikirim secara pribadi oleh Raja. Jika memang seperti yang Anda katakan, maka ini adalah perjamuan Hongmen. Anda sama sekali tidak boleh pergi. Tuan Raja Naga, Gu Zixuan sudah mengirim orang untuk mengundang keluarga Shen ke perjamuan nasional. Kirim orang lapor dan cegat mereka. Tidak perlu. Pada perjamuan hari ini, aku akan mengumumkan kepada dunia siapa aku sebenarnya. Qian Jue. Dimengerti, saya menjamin penyelesaian misi. Sebelum perjamuan dimulai, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Bangsa naga nikmati kemakmuran hari ini. Adalah berkat Tuan Raja Naga, yang berjuang gagah berani di garis depan. Namun di sini di Fengcheng kecil ini, seseorang benar-benar berani menyamar sebagai Tuan Raja Naga. Benarkah ada orang seperti itu? Mereka benar-benar pantas mati. Siapa yang berani menyamar sebagai Raja Naga? Orang itu adalah Ye Chen dari keluarga Ye. Pengawal tangkap penjahat ini. Jika Anda berani membunuh saya, Shen Mengrou harus mati. Jika sehelai rambut pun di kepalanya terluka, kau pasti akan mati. Selama Anda bekerja sama dengan patuh, saya menjamin keselamatannya. Aku benar-benar ingin tahu, setelah membunuh seorang pejabat yang sepenuh hati mengabdi kepada rakyat seperti ayahku, apakah kau benar-benar tidak merasa bersalah di hatimu? Sebenarnya saya tidak ingin membunuhnya, tapi dia menghalangi. Sama seperti Anda sekarang. Tuan Raja Naga. Pengawal. Borgol dia. Keluarga Ye merugikan negara dengan memproduksi obat palsu. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Hari ini atas nama Tuan Nasional dan Raja Naga. Saya akan menghakimi Ye Chen. Algojo. Hadiah. Yan Dongshan. Apa kau yakin bisa membunuhku? Sungguh kesombongan. Eksekusi dia. Berhenti. Dewa Perang Kiseng. Melapor kepada Raja Naga, saya telah menyelamatkan Nyonya. Bagus sekali. Pembunuh Raja Naga penjahat tak termaafkan.
Melapor kepada Raja Naga 1 juta kavaleri besi. Feng Cheng telah dikepung. Dewa Perang Serigala Serakah. Berakting sangat melelahkan. Lebih melelahkan daripada membunuh. Ye Qin merencanakan pengkhianatan. Di mana tentara Yulin? Tentara Yulin, mereka tidak bisa datang. Itu adalah Yang Mulia Putri. Yichan aku. Tuan Raja Naga lama tidak bertemu. Mungkinkah Yi Chen benar-benar Raja Naga? Istana Raja Naga mengirim 2 dewa perang. Bahkan Yang Mulia Putri secara pribadi mendukung Yi Chen. Yi Chen memang Tuan Raja Naga. Sekarang. Bolehkah aku membunuhmu sekarang? Jadi ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Yi Chen, saya tidak menyangka Anda adalah Raja Naga. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Orang tua. Chen Qiming. Hadiah. Putar rekamannya. Aku benar-benar ingin tahu. Kau membunuh seseorang seperti ayahku. Seorang pejabat baik yang mengabdi kepada rakyat. Apakah kau benar-benar tidak merasa bersalah di hatimu? Sebenarnya saya tidak ingin membunuhnya. Tapi dia menghalangi. Sama seperti Anda sekarang. Tuan Raja Naga. Ini. Jadi keluarga Ye dijebak. Yan Dongshan benar-benar mencelakai pejabat yang baik. Gulingkan Yan Dongshan. Jatuhkan Yan Dongshan.